Lah tapi dalam menyikapi orang-orang yang mungkin dengki kepada kita, tidak suka dengan kita cukup apa? Satu, yang tenang saja, gak usah khawatir. Bahwa apabila kita tidak memiliki orang yang dengki kepada kita, maka sesungguhnya kita itu termasuk orang yang gagal. Jadi kalau nggak ada orang yang dengki kepada kita, berarti kita termasuk orang yang gagal. Maksudnya bagaimana? Contoh, mungkin gue motor anyar, mau dengki, perasaan kalau paling motor ini. Kita sukses. Suksesnya apa? Kita sudah punya motor, ya kan? Kemudian dia pahalanya dibuat saya. Kenapa? Dia menceritakan kejelekan saya, bukan itu. Berarti kita orang sukses. Kayak gitu. Tapi kalau kita nggak ada yang dengki gitu ya, tapi orang dengki kabeh lah, jeneng manusia ya tetap anak sih, seneng anak sekolah, tuangatan itu. Jadi biasa-biasa aja, tenang saja, nggak usah gubris semua nih manusia, gubris zona baik. Yang penting kita masih dalam jalur yang bagus, yang baik, tuangatan itu. Tidak merugikan mereka lah, yang penting seperti itu. Terus seperti itu. Jadi kita harus menghilangkan yang namanya sifat-sifat dengki seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Al-ayah amma ba'da. Wonten arsunipun para alim ulama kata Allah hormati, wonten arsunipun para jamaah salat subuh ingkang tansah dipun muliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan berupa nikmat sehat sempat, sehingga kula panjenengan sedaya saged hadir wonten majelis menika ingkang saperlu kangge thalabul ilm. Ingkang sapa wae sing gelem ngolat ilmu niku sepanjang jalan kula panjenengan sedaya niku didoakan oleh malaikat-malaikat Allah, dan akan dijamin jalannya itu jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuju majlis ilmu, maka dia akan dipermudahkan untuk jalan menuju surganya Allah. Salawat serta salam mugia tetap konjuk dumatan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil haudah ila yaumil qiyamah. Para hadirin ikam mulia, di bulan Ramadan kita harus menghindari sifat-sifat yang kira-kira bisa mengurangi pahalanya puasa. Bahkan bisa jadi kita akan gak mendapat apa-apa, kita hanya mendapatkan dahaga saja. Loh banyak kok para ustaz-ustaz, para kiai-kiai
mengatakan bahwa puasa tapi dia nggak dapat apa-apa. Karena apa? Karena dia tidak mengamalkan atau memperhatikan sesuatu yang menjadi larangan ketika di bulan Ramadan. Salah satunya saya akan jelaskan yaitu dengki. Ya, dengki itu wujudan iblis, dan itu hal yang tidak bagus, gak baik. Yang namanya dengki itu ketika ada orang mendapatkan kenikmatan, dia itu gak suka, malah kepengen menghancurkan gitu loh. Lah terus kalau dengan iri gimana kan? Kalau dengki dengan iri itu ya 11-12 lah. Cuma kalau iri itu ada dua macam. Contoh iri yang positif, iri yang negatif. Kalau yang positif itu yang membangun. Contohnya, wah, kayak wong lo ya, amalnya ya Allah, sergep banget ya, ibadah ya Allah, masanya mesti kayak orang tinggi. Wah, ini berarti iri, tapi iri yang bagus. Beda kalau yang masalah iri yang negatif itu sudah masuk kategori dengki. Kayak gitu loh. Contoh lah itu motor anyar lah, paling yang motor utang gitu ya. Waktu dalam hal itu nih cabut ya, itu gue dengki gue jenenge. Gak boleh seperti itu. Gak boleh. Nah, itu adalah bujukan iblis. Nah, itu gak boleh. Apalagi kalau kita di bulan Ramadan sukanya menghibah, menceritakan orang. Ini jelasnya berhubungan dengan ghibah. Gak mungkin dia dengki kemudian dia gak cerita sama orang, gitu kan ya. Kalau ada orang dengki, dia tidak tahu kalau dia nggak bicara. Itu contoh. Ayo ya, dilo tuku yo. Tahun jangan-jangan numpang bayar dah. Waktu dalam hari itu kok kena ambase kayak. Baik, padahal kan yang rezeki mungkin sebagainya. Mulane gak diwongke kudu sing akeh husnudane. Watane. Oh jadi mungkin sudon tok uripe. Sudon tok, ora tenang uripe. Cepat mati. Naudzubillahi min dzalik. Lah tapi dalam menyikapi orang-orang yang mungkin dengki kepada kita, tidak suka dengan kita cukup apa? Satu, yang tenang saja, gak usah khawatir. Bahwa apabila ya kita tidak memiliki orang yang dengki kepada kita, maka sesungguhnya kita itu termasuk orang yang gagal. Jadi kalau nggak ada orang yang dengki kepada kita, berarti kita termasuk orang yang gagal. Maksudnya bagaimana? Contoh, mungkin motor anyar, wong dengki, ora seneng karo aku lah, paling ya motor iki. Nah, kita sukses. Suksesnya apa? Kita sudah punya motor, ya kan? Kemudian dia pahalanya dibuat saya. Kenapa? Dia menceritakan kejelekan saya, bukan itu. Berarti kita orang sukses. Kayak gitu. Tapi kalau kita nggak ada yang dengki gitu ya, tapi orang dengki kabeh lah. Jadi manusia ya tetap anak sih, seneng anak sekolah. Tuang atas nih. Jadi biasa-biasa tenang saja, nggak usah gubris semuanya manusia. Gubris curang baik ngono. Yang penting kita masih dalam jalur yang bagus, yang baik. Tuang atas nih. Tidak merugikan mereka lah. Yang penting seperti itu. Terus seperti itu. Jadi kita harus menghilangkan yang namanya sifat-sifat dengki seperti itu. Dan ternyata sifat dengki ini sudah diajari dari waktu Nabi Adam alaihi salam. Dia turun, dia dilempar ke bumi karena apa? Karena dia itu membangkang perintah Allah. Dia makan buah khuldi. Ya kan? Sebenarnya kita itu semuanya aslinya dari surga. Kita itu turunnya dari masuk surga. Jadi jangan sekali-kali kita itu memiliki cita-cita masuk neraka. Karena kita asal mula dari surga, kita harus memiliki cita-cita ingin masuk surga. Jangan malah pengen masuk neraka. Kayak gitu. Aduh, marah itu. Naudzubillah.
Anak sing kepengin mlebu neraka, ora anak. Tapi kepengin mlebu surga karena asalnya memang kita dari surga. Tuan itu. Nah, karena rayuan iblis dah itu. Hanya harus berhati-hati. Lah kemudian Nabi Adam itu punya putra. Jadi Siti Hawa itu kalau melahirkan itu berpasang-pasang. Itu ya. Satu, ya punya anak namanya Qabil. Ya punya saudara perempuan. Saudara perempuannya siapa? Ikrimah. Kalau Habil, anaknya yang kedua Habil itu punya saudara perempuan namanya Labuda. Kalau Ikrimah itu saudaranya Qabil tapi wayune kayu banget pokoknya cantiknya ya. Pokoknya wanita terseksi lah di dunia. Orang anak nanti orang anak. Beda kalau Labuda, wah perempuannya harus diletakkan batin rambutnya ya. Channel banget ya, aduh ya. Lah kemudian ada perintah Allah itu untuk apa? Untuk dinikahkan, untuk apa? Untuk nambah keturunan. Tapi dengan syarat apa? Harus ya disilang, nggak boleh satu turunan, gitu loh. Ya, adine dhewe kabeh nikahi dhewek kae. Wah, ngono adine yo banget entuk tak arep dhewek ana wong seneng ora li yo kok arep bahaya kowe iki baru yo apa namanya rayuan iblis kowe. Wong malah anaknya malah tebangan dewek kayak gitu. Iblis gue berarti Qabil gue. Bakalnya ya Qabil gue, dengki gue. Jadi keturunannya kira-kira dewek pada termasuk turunannya nanti Qabil apa Habil. Nah, tuh akhirnya si Qabil itu dinikahkan dengan Labuda, tapi Qabil nggak mau karena jelek. Jelek loh, jadi ayu apa wah gitu sebagainya. Orang gelem. Kira-kira rika anak itu berbeda. Ragilem ya yang biasa ragilem ya. Tapi ya emang itu perintah Allah, nggak boleh dilanggar. Habil dengan si Ikrimah, orientasi wayu, ini kan. Karena apa? Karena nggak bersaudara. Tapi kan karena bujukan iblis, Qabil nggak mau. Nah terus akhirnya apa? Ya udah kalau kayak gini aja. Sekarang kalian berdua berkorban. Korban siapa yang diterima maka dia harus mengikuti aturan Allah. Oke. Lanjut, kemudian apa? Si Qabil ini adalah seorang petani, tapi petani sukses. Ya, tanah yang kayak banget. Padi ini loh, pokoknya hektaran. Sedangkan Habil itu adalah seorang peternak. Punya ternak kambing kayak yang bagus. Nah, terus singkat cerita, Qabil dengan Habil pergi ke bukit gunung loh, gunung di ya gunung Serang dilah kata-kata itu ya. Pak gunung Slamet apa gunung Serandil apa gunung Trabulasi apa gunung Simboro gunung apalah. Lah si Qabil mempersembahkan padi ini, tapi padi ini padi gabuk ya, licik banget ya. Lah terus si Habil dia itu ya mempersembahkan kambing, tapi kambingnya kambing lemu bagus banget gitu loh. Singkat cerita kemudian Allah itu menurunkan apa namanya sambar api. Jadi siapa yang dilalap api berarti korban dia yang diterima. Apinya apa? Langsung ya ternyata apa yang tersambar api yaitu apa domba si Habil dibawa ya maring surga Allah lah domba gue ternyata apa domba gue ketik dijatuhkan kapan gue waktu Nabi Ismail alaihissalam disembelih untuk menggantikan Nabi Ismail gue ternyata apa gue kambingnya si Habil ternyata itu jadi Gusti Allah kapan wedhus ya ora kaya lah rawa banget sama sing ganti niki ya ibasnya ternyata kambingnya si Habil. Nah dong ya tuan itu lah kemudian ya si Qabil tetap esih petetengan baik orang baik kalau orang iblis orang banyak orang terima ini kan masih Habil lagi kan
anu Kang, ya anu perintah Gusti Allah. Ya orang boy kok orang cilaka kau Habil, cilaka kau. Nah, saya bunuh nanti kau dan sebagainya. Nah, singkat cerita, tuh berjalan, kemudian si Habil ada kesempatan, si Habil ternyata dibunuh sama siapa? Si Qabil. Dengki, iri, gara-gara karena karo si Ikrimah, si Ayu, gitu. Apa? Singkat cerita si Qabil itu dikepuk, si Raicok kok mati. Ya, ada wedi, ya takut. Ya, si Qabil gak berani pulang. Ya. Gak berani pulang. Aduh, gak berani pulang. Wedi, rawa waktu mai bapak ya. Aduh, parah sekali. Jadi Allah sudah tahu karena iblis sudah datang kayak kena bom rayuan iblis nanti. Nah, kebingungan, takut, wah gimana ini ya. Si Qabil nangis menyesal karena apa yang memburu itu ternyata si iblis nanti. Ya Allah, keberi begitu ini ngadi ini cepat ini keberi ya kebingungan keberi. Nah, waktu lagi nangis kan, gue menangi anak seekor burungnya lagi pada mangani batang gitu ya, menangi mikir, gue pada gelut tarung, ya. Nah, terus salah sisi burung gue mana sing lagi musuh-musuhin pasir ya sisi terpendam. Nah, dari situ dia belajar Qabil. Ya, Qabil belajar akhirnya apa dibendam. Dia apa? Dari situlah kita belajar ada orang meninggal pasti dibendam. Oh, dari situ ternyata itu ya dari zaman nggak pulang di Qabil nggak tahu dari sekarang kau berbeda kembali amoraya orang ya nah itu iki kangge pembelajaran kula panjenengan sedaya ampun ngantos dados tiyang ingkang dengki ya, karena dengki itu sifat tercela, itu adalah rujukan iblis. Ya, kula panjenengan sedaya selalu nek dikendalikan hawa nafsunya oleh iblis, nanti jadi temannya iblis, nanti tempatnya di mana? Di neraka. Auzubillahi min dzalik. Kula panjenengan sedaya mugi-mugi nggih kula panjenengan sedaya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Cukup sekian. Allah pilih wonten alhamdulillah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.